R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono ke-6. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Praja. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro keempat, diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS, European Leisure School. Di sini, Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar bahasa dan menulis surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon, yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran-koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif, yang diantaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda, De Hollandse Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di majalah tersebut. Dari surat-suratnya, tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian. Sambil membuat catatan-catatan, kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial yang umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun, terdapat judul Max Havelaar dan surat-surat cinta karya Multatuli dan beberapa buku lainnya dalam bahasa Belanda. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Joko Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 dan memiliki suami yang berpengertian tinggi, dan Kartini diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Sekolah Kartini atau Kartini School didirikan pada tahun 1918. Kartini juga memiliki seorang anak yang bernama Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912
dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Kartini berharap dengan setaranya kedudukan wanita Indonesia dapat merubah perspektif dan diskriminatif yang tertanam sejak lama. Wanita layak berpendidikan, layak berpengetahuan, layak memiliki mimpi, dan layak menciptakan ide-ide untuk memajukan peradaban. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama, saya ucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2020 kepada seluruh kaum perempuan dimanapun berada, dan perempuan memiliki andil besar dalam memajukan bangsa, dan perempuan merupakan tokoh sentral yang mempunyai kemampuan dan kapasitas yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter bangsa. Dengan jasa Kartini, kini kita dapat melihat perempuan-perempuan Indonesia hebat di samping posisinya sebagai ibu rumah tangga dan juga sekaligus mampu memberi warna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam berbagai bidang dan kegiatan. Dengan mengangkat tema peringatan pada tahun ini, yaitu dengan semangat Kartini, kita lebih produktif berkarya dari rumah dalam rangka tanggap darurat pandemi COVID-19. Tema ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, di mana saat ini kita dituntut untuk tanggap darurat pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia. Melalui peringatan Hari Kartini, diharapkan ini menjadi momentum membangkitkan kembali semangat kaum perempuan untuk terus ikut berpartisipasi dan berupaya menjadi yang terbaik dalam rangka tanggap darurat pandemi COVID-19 dengan berupaya lebih produktif berkarya dari rumah. Peran ibu merupakan dasar dan sekolah pertama bagi anak dirasa sangat penting karena akan mempengaruhi proses pembelajaran anak yang dibesarkannya. Raden Ajeng Kartini adalah sosok pejuang yang jiwanya sangat dekat dengan rakyat dan bangsa, khususnya dengan kaum perempuan. Pemikiran Raden Ajeng Kartini telah menghasilkan berbagai prestasi kaum perempuan di bidang pemerintahan dari segi kepemimpinan, program kerja, dan lainnya. Oleh sebab itu, diharapkan tokoh emansipasi perempuan dapat semakin menjadi inspirator bagi seluruh perempuan di Indonesia, sehingga perempuan di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi perempuan kreatif, inovatif, dan mandiri sesuai harapan Raden Ajeng Kartini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah menjadi inspirasi seluruh perempuan di Indonesia. Berkat pemikiran dan gagasan Raden Ajeng Kartini, perempuan di Indonesia telah tumbuh dan telah menjadi generasi yang cerdas, kuat, kreatif, inovatif, dan mandiri. Agar keluarga semakin berhasil, lebih baik, dan semakin maju, dibutuhkan perempuan yang cerdas, kuat, kreatif, inovatif, mandiri, memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan luas, agama yang kuat, untuk diajak kepada putra-putrinya atau diajarkan. Oleh sebab itu, warisan pemikiran Raden Ajeng Kartini perlu terus diperingatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan Hari Kartini ini adalah momentum untuk mengenang perjuangan kaum perempuan di masa lalu yang berjuang dalam hidup dengan menerapkan prinsip hidup
arif dan bijaksana. Cita-cita Raden Ajeng Kartini tidak pernah padam dan hidup sampai sekarang, serta menjadikan prestasi dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor yang telah terbukti sampai sekarang. Saat ini, kita semua tengah menghadapi disrupsi dalam kehidupan bersama sebagai akibat dari munculnya COVID-19, suatu wabah penyakit yang melanda di seluruh dunia. Disrupsi tersebut menyebabkan situasi darurat di mana muncul berbagai tantangan dan ketidakpastian yang tidak mudah untuk kita hadapi. Kita semua dituntut untuk merespon situasi tersebut dan perlu cepat berpartisipasi untuk menekan dan menghentikan penyebaran wabah tersebut. Dalam upaya ini, berbagai pekerjaan dilakukan dari rumah. Berdasarkan pertimbangan akan situasi yang berkembang dan pentingnya langkah yang efektif, kami sangat memahami dan menyadari arti penting memperingati Hari Penting Raden Ajeng Kartini. Oleh sebab itu, kami memperingatinya dari rumah. Mari kita maknai penyelenggaraan peringatan Hari Kartini dari rumah dan online. Sebagai wujud kebersamaan kita, dengan semangat Kartini, kita lebih produktif, berkarya dari rumah dalam rangka tanggap darurat berjuang menangani COVID-19. Pandemi ini menyadarkan kita semua bahwa kita sebagai umat manusia saling terhubung lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan dan alami. Kita semua masih perlu banyak belajar, karena pandemi ini berpengaruh terhadap hampir semua aspek kehidupan. Ini semua memunculkan tantangan baru, tetapi juga membuka peluang baru untuk berkarya dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kita memerlukan pembelajaran yang terus-menerus, dimulai dari lingkungan kecil, pekerjaan, sampai dengan masyarakat yang lebih luas. Izinkanlah saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara peringatan Hari Kartini dari rumah ini. Saya berharap agar seluruh perempuan di Indonesia dapat lebih berhasil dan lebih maju, memiliki semangat Raden Ajeng Kartini, serta memberi sumbangan yang nyata kepada seluruh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ridho kepada upaya kita. Bersama ini membimbing langkah kita ke arah yang lebih baik, serta memberi kesehatan, kekuatan, ketabahan, kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om Santi 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 Om. Bandung, 21 April 2020, Sedar Mayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya. Hari ini, tanggal 21 April 2020 adalah hari yang diperingati sebagai hari istimewa di mana telah lahir seorang perempuan dengan pemikiran istimewa bernama Kartini. Buah pikirannya yang selalu melahirkan inspirasi bahkan masih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini
memiliki makna mendalam, yaitu cita-cita mulia bahwa perempuan Indonesia bisa maju dan berkarya dengan caranya masing-masing. Dalam rangka memperingati Hari Kartini melalui momen istimewa ini, maka izinkan saya ikut berpartisipasi untuk meneruskan semangat juang beliau dan turut memberikan sedikit motivasi yang bertemakan dengan semangat Kartini kita lebih produktif berkarya dari rumah dalam rangka tanggap darurat pandemi COVID-19. Dengan semangat Kartini, kita lebih produktif berkarya dari rumah dalam rangka tanggap darurat pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu peran perempuan yaitu sebagai ibu, di mana ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, tempat di mana anak mendapatkan asuhan dan diberi pendidikan pertama bahkan sejak dalam kandungan. Terlihat betapa perempuan memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa yang diawali dengan membangun peradaban dari dalam rumah. Rumah merupakan taman dan gerbang peradaban yang mampu mengantarkan seluruh anggota keluarganya menuju peran spesifik hidupnya, di mana perempuan sebagai salah satu arsitektur peradaban yang bisa menemukan peran peradabannya sebagai diri pribadi, sebagai istri, ataupun sebagai ibu, yang tentu saja diberi kemampuan untuk dapat memandu anak-anaknya menemukan dan menguatkan peran peradaban mereka masing-masing. Dari hal yang kompleks itulah, maka lahir cikal bakal masyarakat unggul menuju bangsa yang kuat, sehingga membentuk kehidupan berkebangsaan yang berakhlak mulia. Satu kunci sukses yang harus dimiliki seorang perempuan agar dapat menjalankan perannya secara optimal adalah sikap bersungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhannya itu, maka seorang perempuan akan menjadi pribadi yang selalu produktif untuk berkarya guna mencapai derajat kemuliaannya, menambah syukur, menegakkan taat, serta berbagi manfaat. Di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi bersama, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, khususnya Indonesia, menyadarkan kita, kaum perempuan, bahwa pekerjaan, berkarya, dan mendidik anak bukanlah sesuatu yang terpisahkan, sehingga terkesan harus ada yang dikorbankan. Tetapi semua itu sudah seharusnya sejak awal berjalan selaras dan harmoni. Dalam rangka tanggap darurat COVID-19, maka marilah kita jadikan peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum untuk terus berkarya, belajar, dan bertumbuh bersama keluarga, di mana semangat juang Raden Ajeng Kartini menjadi inspirasi bagi kita agar dapat menjadi agen perubahan dari mulai skala kecil, yaitu lingkungan rumah kita sendiri, untuk menuju ke skala yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berkebangsaan. Demikian yang saya sampaikan saat ini. Doa terbaik saya untuk perempuan-perempuan istimewa agar senantiasa selalu dalam keadaan sehat, kuat, tabah, dan bahagia dalam kondisi apapun. Semoga Allah segera memberi kemudahan kepada kita semua melewati pandemi COVID-19 ini dengan penuh kesabaran dan rasa syukur atas nikmat yang saat ini masih bisa kita rasakan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.